Oke bro, sorry. Tadi kan gue bilang mau tidur, belum bisa tidur, belum ngantuk. Nah, gue mau cerita sedikit aneh soal makanan. Selama gue di Jakarta, menu makanan yang ada itu apa? Warteg sama warung Padang, warung sederhana. Nah, warteg itu kalau di sini nyebutnya makanan dari Jawa gitu. Cuma itu dari orang Tegal. Nah, warteg isinya apa ya? Ya kayak kalau di kampung sendiri nasi rames lah. Kalau di sini modelnya prasmanan gitu. Cuma beraneka ragam sayuran sama lauk pauk gitu. Nah, sedangkan nasi Padang itu teridentik sama ayam bakar goreng, apa lagi rendang. Nah, ya itu dua dua nama makanan ciri khas itu doang yang ada di Jakarta. Selebihnya ya makanan fast food gitu, kurang menarik begitu. Terus lagi yang bikin kocak nih ya, masakan Padang itu gak usah pakai sayur atau lauk deh, pakai kuahnya doang udah enak. Dan gue cuma karena tridektik gitu, kuahnya lebih kental kayak gitu. Tadi sore barusan makan pakai nasi Padang, lauk bergedel, porsinya sih pasti porsi jumbo. Ini perutnya ini perut jumbo soalnya. Jadi biasanya makan sehari bisa sampai 4 atau 5 kali tergantung porsinya. Nah, kalau porsinya udah banyak ya paling 3 sampai 4 kali gitu. Malam lah orang kampung. Kalau nggak makannya banyak, nggak ah. Besok belum ada agenda sih, biasanya agendanya di apa ya, diatur pas waktu pagi-pagi banget. Nah, ngerekapnya agenda sore gitu, baru eh, bisa laporan lewat preview HP gitu. Nah, produk Nesum ID dia berkisaran sampai kurang lebih 150 miliar, kurang lebih segitu. Kenapa harganya segitu? Ya nggak bisa dipungkiri, soalnya terdapat di letak geografis, jangan letak geografis adalah terlalu formal, di lingkungan yang prestis, lingkungannya apa ya, prime lokasi, lingkungan yang itulah serba mewah. Kalau orang, kalau saya bilangin sih orang elit gitu aja lah. Tuh kenapa harganya mahal. Nah, sedangkan di Pondok Indah sendiri per meternya bisa mencapai 25 sampai 35, atau bahkan ya tergantung harga pasar aja, bahkan bisa lebih gitu. Ke, yang pasti nilai jual tanah pasti, terus biaya material pasti, soalnya itu berpengaruh sama desain. Nah, dari analisa tahun 2021 ini sampai nanti, itu yang di analisa konsumen bukan soal lokasi, lokasi pasti, bukan soal harga yang dianalisa, karena desainnya, konsepnya. Nah, orang mancanegara sendiri, orang domestik itu yang dicari keanekaragaman yang sifatnya apa ya, menciri khaskan budaya Indonesia gitu.
meskipun tuh berada di Jakarta, bisa dikombinasi gitu. Nah, persaingan properti sekarang kayak gitu, bukan mementingkan luasnya doang, nyari luas tanah yang seluas-luasnya, terus nyari harga pasar yang murah. Ya itu pemikiran zaman dulu, cuma pemikiran itu boleh, tapi dikembangin lagi di desainnya. Jadi orang punya mindset bukan karena luasnya, tapi karena desainnya gitu, kurang lebih gitu. Ya sekarang gimana ya, orang kalau nyari, kok mindsetnya masih kayak zaman dulu, nyari luas tanah doang, yang seluas-luasnya juga banyak, broker juga banyak kayak gitu, nyari yang misal nih, nyari yang luasnya gede berapa ya, 1000 meter persegi gitu misal, terus nyari harga yang lebih murah dari harga pasar, terus dia jual lagi buat nyari untungnya. Itu namanya investasi. Nah, sedangkan Nasum ID dia menyediakan nih produknya, lebih ke desain. Jadi ada tropical minimalist house, modern classic house, industrial minimalist house gitu. Itu eh, pada intinya perpaduan kombinasi desain doang. Yang pertama itu apa? Modern classic house. Ya ibarat kata desainnya orang-orang Belanda gitulah, kurang lebih gitu, cuma gede began, dibikin minimalis lagi, dibikin desain yang kombinasi sama yang lain lagi gitu. Terus lagi desain apa, industrial minimalis house, itu kebanyakan peminatnya di usia 30 sampai 35, karena dia masih kebawa sama gaya hedonisme, apa ya, kebarat-baratan lah intinya gitu. Gitu. Nah, yang mereka incar itu desainnya. Jadi desain tersebut nunjukin karakter seseorang gitu. Dari analisa pasar sih gitu, dari yang udah dibelajarin selama ini, selama beberapa tahun, terus gua belajar sama kakak kayak gitu realitanya. Ya antara dua desain itu, kenapa ada desain tropikal, karena mencenderungkan di Indonesia iklim tropis gitu, iklim tropis, terus diperpaduin sama apa, modern classic house, dipaduin sama bangunan yang kemarin, terus lagi diperpaduin sama gaya lifestyle-nya ini, yang zaman sekarang lah, yang zaman now gitulah kurang lebih gitu. Makanya ada tropical minimalist house. Nah, yang jadi penengah semuanya itu dia minimalis. Kenapa? Dia jadi penyeimbang antara yang mana industrial, yang mana modern klasik, terus yang mana yang tropical house. Nah, kayak gitu. Jadi ada produk di ini nih, di Cilandak Townhouse, tinggal 1 unit, tepatnya di belakang Citos. Harganya 8.500.000.000. Bisa hubungi di kontak Nasum ID di Instagram, atau enggak cek langsung ke YouTube. Jadi YouTube belum ada panel yang kayak gimana, cuma Nasum ID sama nomor telepon. Karena Nasum ID apa ya, tujuannya menyediakan produk properti dah itu, sama sharing wawasan soal marketing, terus apa lagi ya,
sharing soal keunikan Jawa, terus keunikan yang ada di Jakarta, orang merantau ke Jakarta kayak gimana sih, gitulah. Terus ada yang heran Jakarta itu kayak apa sih, gitu aja. Simpelnya di situ. Terus orang berpendapat di Jakarta itu enak, Jakarta tuh gini serba gini, yang kayak di sinetron. Itu semua settingan. Kalau boleh tahu itu semua settingan katanya. Ya emang kenyataan gitu. Tapi ya udah, itu cuma buat apa ya, hiburan seni aja. Kalau ya kayak sinetron-sinetron gitu, ya orang namanya media kan ya, apa salahnya buat dikembangin sedemikian rupa. Kalau nggak berinovasi dari sekarang, ya mau kapan lagi gitu. Nah, sebagian yang dari Instagram itu buka IG. Nah, buka IG tujuannya gini, buku berbasis Instagram. Jadi orang membaca nggak harus lihat buku, nggak harus searching dulu, dia harus buka Instagram, nggak mau nonton itu mulu, soal hedonisme mulu. Dan di situ makanya di situ captionnya panjang-panjang. Kalau bosan baca ya terserah. Kalau emang penasaran buat nyerapin isi maknanya ya silakan, bebas-bebas aja. Tujuannya Instagramnya itu buka IG, buku berbasis Instagram mengenai properti, perkembangan properti. Entah itu analisa pasarnya lah, entah itu kriteria apa konsumen, entah itu harga produk, entah itu ngomong yang gak jelas soal makanan, ngomong yang gak jelas ya apa aja lah, campur aduk di situ. Yang pasti itu ceritain pribadi saya seutuhnya lah intinya, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang gimana gimana, real dari saya kayak gitu, itu aja. Oke, sekian dari Doni Wijaya, sarjana ekonomi. Kenapa pakai ya itu emang itu gelar saya, mau gimana, saya harus pakai gelar itu buat mempublish siapa sih saya sebenarnya gitu. Saya bangga sama sarjana ekonomi saya, meskipun saya dapat ilmunya doang, nggak nggak bisa kerja di kantor, nggak, bodo amat. Yang penting saya harus bisa uh, buat sebuah merek, sebuah brand. Jangan temponya sih, kalau bisa 3 sampai 3 bulan jadi Ninis Sumedi. Kalau nggak jadi ya langkah kedua paling akhir tahun, semoga aja, bismillah ya. Ya gitu sih. Oke lah, udah kehabisan kata-kata, nggak bisa ngomong apa lagi, besok lagi biar ada ide lagi. Yuk.